Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Melanggar dokumen keimigrasian, 6 warga negara Pakistan dideportasi. Tidak ada akses lain, warga di Pandeglang melewati jembatan rusak. Bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki, warga Cawilan keluhkan jalan rusak. Petugas imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Tangerang melakukan operasi keimigrasian di Kabupaten Tangerang. Dalam operasi tersebut, petugas menangkap 6 warga negara Pakistan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-6 warga negara Pakistan tersebut diketahui melanggar keimigrasian seperti pemalsuan izin investor dan izin tinggal kunjungan wisata. Mereka melanggar Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Para warga negara Pakistan tersebut datang ke Indonesia dipicu masalah ekonomi untuk mencari kehidupan lebih layak, namun secara ilegal. Selanjutnya, kantor imigrasi Tangerang akan mendeportasi 6 warga negara Pakistan tersebut. Namun ada beberapa yang sudah mengurus kepulangannya secara mandiri. 6 warga negara Pakistan ini merupakan hasil dari kegiatan operasi Wirawaspada Keimigrasian, yang dimana operasi Wirawaspada dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan kendali pusat di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kalau dari hasil pemeriksaan, mereka ini jualan kebab ini hanya modus itu aja atau gimana Pak Kabit? Ya, jadi kalau berdasarkan hasil pemeriksaan ini memang motifnya ekonomi. Mereka itu datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Namun memang dalam prosesnya terdapat adanya penyalahgunaan izin di mana mereka memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh izin tinggalnya. Kantor Imigrasi Tangerang tetap memberikan pengawasan terhadap 6 warga negara Pakistan tersebut dengan cara melakukan penyekalan agar tidak lagi masuk ke Indonesia. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Miris, seorang gadis yang masih duduk di bangku sekolah pertama mengalami kekerasan asusila yang dilakukan 4 orang remaja. Polisi yang mendapati laporan langsung menangkap ke-4 pelaku di lokasi berbeda di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Kejadian bermula saat korban yang masih berusia 15 tahun diajak oleh para pelaku berwisata ke Banten Lama. Setelah pulang, para pelaku mampir ke gubuk yang biasa menjadi tempat nongkrong mereka untuk pesta miras. Para pelaku kemudian memaksa korban untuk minum miras hingga mabuk. Di saat itulah korban kemudian diperkosa secara bergilir oleh ke-4 pelaku. Mirisnya, salah satu pelaku merekam aksi bejatnya dengan menggunakan ponsel. Setelah sampai di rumah, korban langsung menceritakan kejadian yang dialaminya ke orang tua yang kemudian langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Kami menerima laporan dari ayah korban bahwa anaknya telah menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh 4 orang. Nah, dari laporan itu kemudian kami melakukan penyidikan dan kami akhirnya melakukan penangkapan terhadap 4 orang. Kronologisnya, jadi korban ini ikut sama para pelaku ziarah ke Banten Lama. Sepulangnya dari ziarah, korban ini pelaku membeli minuman keras, kemudian minum-minum, termasuk korban juga dicekoki minuman. Akibat perbuatannya, ke-4 pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang menerima kuota bantuan beras dari pemerintah pusat untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Puluhan masyarakat penerima bantuan beras dari pemerintah terlihat mengantri di kantor Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang.
Dengan adanya beras bantuan dari pemerintah, setiap warga penerima manfaat mendapatkan 2 karung beras yang satu karungnya seberat 10 kg. Gembira aja lah. Soalnya ibunya sendiri. Oh gitu. Nggak punya siapa-siapa gitu. Bu, dapat bantuannya berapa sih, Bu? Bantuannya apa aja? Beras 2 karung. Aduh, Jadi memang sebelumnya juga pernah sempat dapat bantuan juga, Bu, apa gimana? Baru kali ini. dapat bantuan kemarin puasa itu ya. Di kecamatan. Sekarang tadi saya lagi nyapu. Ada gitu ya, RT cenanya. Dapat bantuan kelurahan. Sekarang berangkat datang ke sini. Nggak bawa KTP saya pulang lagi. Untuk periode bulan Juni dan Juli 2025, jumlah bantuan beras yang didapat pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk masyarakat yang membutuhkan sebanyak 86.886 karung yang akan disalurkan kepada warga penerima manfaat. Kuota tahun 2025 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu karena sebelumnya Kabupaten Pandeglang mendapatkan beras bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 113.000 paket lebih. Terkait dengan penyaluran beras pemerintah yang berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog, tahun ini Kabupaten Pandeglang mendapatkan kuota 86.886 PBP ya. Tentu ada sedikit penurunan ya, hampir berapa itu 25 ribuan karena tahun kemarin kita mendapatkan 113.000 lebih. Sebelum disalurkan, beras tersebut telah dilakukan pengecekan di gudang Bulog dan sangat layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.